Pi Network Mechanism. Master Pi Mining Rewards and Supply, explained. With J-Coin. Apakah Anda tahu bahwa setiap mata uang kripto yang sukses dimulai dengan desain token yang kuat dan mekanisme penambangan yang cerdas? Pi Network tidak terkecuali. Di balik kesederhanaannya, terdapat sistem yang dirancang untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan adil bagi semua pioneers. Namun, mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa Pi sering disebut sebagai token dalam white paper mereka, padahal akan menjadi koin setelah mainnet? Istilah ini bukan sekadar permainan kata. Ini adalah inti dari strategi dan visi jangka panjang Pi Network untuk membangun ekosistem yang berfungsi penuh. Memahami model token dan mekanisme penambangan Pi adalah kunci untuk melihat kemana arah Pi Network di masa depan. Ini bukan hanya tentang menambang lebih banyak Pi, tetapi juga tentang menciptakan komunitas yang kuat, ekosistem yang hidup, dan sebuah mata uang kripto yang benar-benar revolusioner. Mari kita telusuri lebih dalam, untuk mengetahui bagaimana setiap bagian dari model ini bekerja, dan mengapa itu sangat penting bagi masa depan Pi dan komunitas global yang terus berkembang. Pasokan Pi Praminet dan jaringan utama. Selama fase Praminet, total pasokan Pi yang ditambang oleh pioneers adalah bagian dari strategi awal untuk membangun fondasi jaringan yang kuat. Pi yang ditambang selama periode ini tidak hanya berfungsi sebagai insentif bagi pengguna awal, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong partisipasi dalam ekosistem yang sedang berkembang. Jumlah Pi yang ditambang sebelum mainnet akan tetap ada dalam ekosistem, menunggu untuk digunakan setelah peluncuran mainnet. Ini termasuk saldo di akun pioneers yang akan diverifikasi dan dipindahkan ke mainnet setelah proses KYC selesai. Ketika mainnet diluncurkan, total pasokan Pi akan ditetapkan, mencerminkan nilai keseluruhan yang akan mendukung ekosistem Pi Network ke depannya. Pasokan ini akan dialokasikan untuk berbagai tujuan. Sebagian besar untuk komunitas yang telah menambang selama fase pra-mainnet, sebagian untuk tim inti yang berkontribusi pada pengembangan jaringan, dan bagian lainnya untuk pengembangan ekosistem, guna memastikan pertumbuhan dan inovasi jangka panjang. Distribusi ini dirancang untuk memastikan bahwa semua peserta memiliki bagian yang adil dalam kesuksesan jaringan, sambil memberikan sumber daya yang cukup untuk terus mendorong proyek ini ke depan. Mekanisme penambangan. Penambangan Pi selama fase pra-mainnet didasarkan pada sebuah rumus yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan jaringan dan insentif pengguna. Rumus ini mempertimbangkan kontribusi pengguna dalam membangun jaringan, termasuk aktivitas harian mereka dan partisipasi dalam lingkaran keamanan. Setiap pionir mendapatkan Pi berdasarkan aktivitas harian mereka, yang dihitung menggunakan rumus penambangan ini, yang menyesuaikan tingkat penambangan berdasarkan partisipasi aktif dalam jaringan. Tingkat penambangan dasar seluruh sistem pra-mainnet merupakan elemen kunci dalam rumus ini. Tingkat ini ditentukan oleh aktivitas gabungan seluruh komunitas Pi selama fase pra-mainnet dan disesuaikan seiring pertumbuhan jaringan. Fungsi dari tingkat dasar ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan jumlah pengguna dengan jumlah Pi yang ditambang, sehingga menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Salah satu cara unik yang Pi Network gunakan untuk memperkuat jaringannya adalah melalui lingkaran keamanan. Setiap pengguna dapat membangun lingkaran keamanan pribadi mereka dengan menambahkan anggota terpercaya. Dengan melakukan ini, mereka membantu meningkatkan keamanan jaringan secara keseluruhan. Sebagai imbalannya, pengguna mendapatkan hadiah tambahan dalam bentuk Pi, yang dihitung berdasarkan jumlah anggota dalam lingkaran keamanan mereka. Ini tidak hanya memberi insentif individu untuk menjaga jaringan tetap aman tetapi juga memperkuat rasa komunitas di antara pioneers. Selain lingkaran keamanan, Pi Network juga menawarkan hadiah referensi bagi pengguna yang mengundang orang lain untuk bergabung. Mekanisme ini memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan jaringan, karena setiap pionir yang berhasil mengundang teman atau keluarga untuk bergabung dapat meningkatkan tingkat penambangan mereka. Manfaat ini dirancang untuk mendorong partisipasi aktif dan memperluas jaringan secara organik melalui hubungan sosial, yang pada akhirnya membantu membangun komunitas yang lebih besar dan lebih kuat. Mekanisme penambangan mainnet. Setelah fase pra-mainnet, Pi Network beralih ke mainnet, di mana rumus penambangan mengalami perubahan signifikan. Perbedaan utama antara rumus penambangan pra-mainnet dan mainnet terletak pada bagaimana distribusi Pi dilakukan setelah peluncuran jaringan utama. Di mainnet, rumus penambangan akan lebih terkonsentrasi pada kontribusi nyata terhadap jaringan, yang berarti aktivitas yang lebih berkelanjutan dan aplikasi yang lebih relevan. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang lebih stabil dan berkelanjutan,
di mana kontribusi langsung kepada jaringan akan menentukan seberapa banyak Pi yang dapat ditambang oleh setiap pengguna. Dalam mainnet, tingkat penambangan dasar seluruh sistem dihitung dengan mempertimbangkan jumlah keseluruhan pengguna yang aktif serta keberlanjutan ekosistem. Ini berarti semakin banyak pioneers yang berpartisipasi aktif dalam jaringan, semakin banyak Pi yang ditambang, tetapi dengan pengaturan yang lebih ketat untuk memastikan distribusi yang adil dan terukur. Tingkat penambangan ini memengaruhi total distribusi Pi, karena ia menentukan seberapa banyak Pi yang dapat dibagikan ke seluruh komunitas berdasarkan kontribusi masing-masing pengguna. Peran pioneers di mainnet sangat penting. Sebagai pionir dalam jaringan Pi, mereka memiliki kesempatan untuk menentukan tingkat penambangan mereka sendiri, melalui aktivitas berkelanjutan dan kontribusi aktif dalam menjaga integritas jaringan. Semakin banyak waktu dan usaha yang mereka dedikasikan untuk Pi Network, semakin besar reward atau hadiah yang mereka terima. Dengan begitu, Pi memberi insentif kepada para pioneers untuk tetap aktif dan berkomitmen pada ekosistem jangka panjang. Selain itu, Pi Network juga memperkenalkan hadiah penguncian sebagai insentif bagi pengguna untuk mengunci Pi mereka dalam jangka waktu tertentu. Proses penguncian ini dirancang untuk memastikan likuiditas jangka panjang dan mendorong stabilitas harga Pi di masa depan. Pengguna yang memilih untuk mengunci Pi mereka akan mendapatkan hadiah tambahan sebagai bentuk apresiasi, yang sekaligus berfungsi untuk mengurangi volatilitas dan mendukung pertumbuhan ekosistem Pi. Tidak hanya penambangan melalui aktivitas langsung, tetapi penggunaan aplikasi Pi juga menjadi faktor penting dalam tingkat penambangan. Setiap kali pengguna memanfaatkan fitur-fitur dalam aplikasi Pi Network, seperti berinteraksi dengan aplikasi pihak ketiga atau menggunakan Pi untuk transaksi, mereka dapat memperoleh hadiah tambahan. Ini memotivasi pengguna untuk tidak hanya menambang Pi tetapi juga memanfaatkan ekosistem Pi secara maksimal. Terakhir, Pi memiliki hadiah node, di mana kontribusi pengguna yang menjalankan node, misalnya, perangkat yang mendukung jaringan dengan memvalidasi transaksi dan menjaga keamanannya dihargai dengan Pi. Peran node sangat penting dalam menjaga desentralisasi dan keamanan jaringan Pi. Dengan mengoperasikan node, pengguna memberikan kontribusi langsung untuk memperkuat jaringan dan menerima imbalan sebagai penghargaan atas upaya mereka. Dampak KYC pada hadiah mainnet. Proses KYC memegang peranan yang sangat penting dalam mainnet Pi Network. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengguna yang berpartisipasi di jaringan adalah individu yang terverifikasi dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Mengapa ini penting? Sederhananya, KYC menjamin distribusi Pi yang adil, aman, dan transparan kepada semua pengguna yang berpartisipasi. Tanpa sistem verifikasi ini, potensi penyalahgunaan dan manipulasi terhadap distribusi Pi bisa terjadi, yang akhirnya akan merugikan seluruh ekosistem. Selain itu, dengan adanya KYC, Pi Network dapat memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang memiliki akses ke Pi di mainnet. Hal ini juga memberikan kepercayaan lebih kepada komunitas Pi karena distribusi Pi menjadi lebih terkontrol dan terjaga dari aktivitas yang tidak diinginkan, seperti penggunaan bot atau upaya manipulasi yang bisa merusak integritas jaringan. Setelah verifikasi KYC selesai, pengguna akan dapat memindahkan saldo mereka ke mainnet. Ini adalah proses yang sangat penting karena hanya pengguna yang terverifikasi KYC yang dapat melakukan transfer saldo mereka dari jaringan pra-mainnet ke mainnet. Hal ini mengurangi risiko masalah seperti akun ganda atau penyalahgunaan identitas yang dapat menyebabkan gangguan pada ekosistem dan harga Pi. Secara keseluruhan, KYC memainkan peran kunci dalam menciptakan kepercayaan dan legitimasi di mainnet. Ini bukan hanya tentang verifikasi identitas, tetapi lebih kepada memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar berkomitmen dan berkontribusi pada jaringan, yang mendapat kesempatan untuk menikmati hadiah dan manfaat yang datang setelah mainnet diluncurkan. Analisis kelebihan dan kekurangan. Saat kita membahas kelebihan dan kekurangan dari model token dan penambangan di Pi Network, kita harus mempertimbangkan bagaimana desain ini memengaruhi komunitas dan pertumbuhan jaringan. Jadi, mari kita mulai dengan kelebihannya. Pertama, transparansi menjadi salah satu kelebihan utama dalam model penambangan dan distribusi Pi. Dengan adanya rumus yang jelas dan terbuka, pengguna dapat melihat secara langsung bagaimana Pi ditambang dan didistribusikan. Transparansi ini tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam mengumpulkan Pi. Kedua, model ini memberikan insentif yang kuat untuk keterlibatan komunitas. Dengan berbagai cara untuk mendapatkan Pi, seperti melalui lingkaran keamanan, merujuk teman, atau menyumbang melalui node, setiap individu memiliki peluang untuk berkontribusi dan mendapatkan imbalan. Ini membantu menciptakan komunitas yang lebih aktif dan solid, yang sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang Pi Network. Ketiga, pendekatan yang adil terhadap distribusi pasokan juga menjadi kelebihan yang sangat signifikan.
Dengan mempertimbangkan berbagai elemen dalam distribusi, seperti verifikasi KYC dan hadiah untuk pengguna yang aktif, Pi Network memastikan bahwa Pi didistribusikan dengan cara yang adil dan merata, menghindari konsentrasi token pada sedikit pihak atau manipulasi pasar. Namun, tentu saja ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tantangan dalam pelaksanaan verifikasi KYC. Proses verifikasi identitas ini meskipun penting, dapat menjadi hambatan bagi pengguna yang mungkin menghadapi kesulitan dalam menyediakan dokumen atau melalui proses yang panjang. Hal ini dapat menghambat partisipasi pengguna baru yang ingin bertransaksi di Mainnet. Selanjutnya, ketergantungan pada partisipasi aktif pengguna adalah faktor lain yang perlu diperhatikan. Model penambangan Pi sangat bergantung pada keaktifan komunitas dalam menjalankan aplikasi, merujuk teman, dan menyumbang dalam berbagai aspek jaringan. Jika pengguna tidak berpartisipasi secara aktif, tingkat penambangan mereka akan menurun, yang bisa mempengaruhi pertumbuhan jaringan itu sendiri. Ini adalah tantangan besar, karena tanpa partisipasi aktif dari seluruh komunitas, ekosistem Pi mungkin sulit berkembang dengan baik. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, kelebihan model ini memberikan potensi besar untuk menciptakan jaringan yang terdesentralisasi, terpercaya, dan berkelanjutan. Dengan berbagai mekanisme insentif dan transparansi dalam distribusi, Pi Network memiliki fondasi yang kuat untuk tumbuh menjadi ekosistem blockchain yang sangat berkembang. Kesimpulan dan diskusi. Setelah membahas model token dan mekanisme penambangan Pi Network, kita telah melihat bagaimana jaringan ini dirancang untuk berkembang secara terdesentralisasi, adil, dan transparan. Kita mulai dengan pemahaman tentang pasokan Pi, baik sebelum maupun setelah peluncuran Mainnet, serta bagaimana Pi didistribusikan dan digunakan. Selanjutnya, kita membahas mekanisme penambangan yang memotivasi partisipasi aktif dari komunitas melalui berbagai cara, seperti lingkaran keamanan, referensi, penguncian, penggunaan aplikasi, dan kontribusi node. Tentunya, proses KYC menjadi kunci untuk memastikan distribusi yang aman dan adil. Secara keseluruhan, Pi Network menawarkan insentif yang kuat bagi setiap pengguna untuk ikut berperan dalam pembangunan jaringan. Namun tentu ada tantangan dalam pelaksanaannya, seperti verifikasi KYC dan ketergantungan pada partisipasi aktif. Meski demikian, dengan pendekatan yang lebih terbuka dan merata, Pi Network berpotensi untuk menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan berkembang seiring berjalannya waktu. Pi Network ingin mengajak Anda semua untuk berpartisipasi aktif dalam komunitas Pi. Jangan hanya jadi penonton, mulailah terlibat lebih dalam, manfaatkan semua kesempatan yang ada, dan persiapkan diri untuk fase Mainnet yang akan datang. Ingat, perjalanan menuju Mainnet bukan hanya tentang menambang, tetapi juga tentang menjadi bagian dari perubahan besar dalam dunia blockchain. Sebelum saya tutup, saya ingin mendengar pendapat Anda. Apa yang menurut Anda paling menarik dari model token dan mekanisme penambangan Pi? Adakah tantangan atau peluang yang Anda lihat? Tinggalkan komentar Anda di bawah, dan mari kita diskusikan lebih lanjut. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to